Tiga, dua, satu. Hai Sobat Suma, selamat siang. Kali ini Psikoedukasi 2120 sedang melaksanakan live Instagram. Nah, tujuan dari live Instagram ini adalah ingin memperkenalkan siapa sih sebenarnya di balik sosok di balik si Psikoedukasi 2120 yang udah kalian ikuti. Begitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Sutrisno, mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan teman saya. Halo guys, namaku Erma Hefiana Wijayanti. Aku juga sama dengan Mas Trisno sebagai mahasiswa psikologi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, jadi kita tuh kenapa sih awalnya dibentuk Psikoedukasi 2120 sebenarnya lebih ke arah ke kita tuh ada project namanya project kepemimpinan, dan kita tuh lagi bikin namanya kayak project sosial lah yang di mana kita sebagai seorang leader atau seorang founder yang menemukan suatu inovasi baru atau suatu project baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, lalu kenapa sih kita ngambilnya psikoedukasi 2120? Nah, sebenarnya nama awalnya adalah psikoedukasi. Karena psikoedukasi ini ternyata sudah banyak di Instagram, makanya kita mengambil angka 2120. Harusnya 21 harusnya 2021, tapi karena 2021 tidak bisa dipakai, akhirnya kita menggunakan 2120. Nah, kita juga karena sebagai seorang mahasiswa psikologi, jadi kita tuh ingin setidaknya adalah memberikan pencerahan atau memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang kita dapat semasa kita kuliah sekarang ini, yaitu psikologi. Nah, psikoedukasi berasal dari kata psikologi dan edukasi. Jadi kayak lebih ke arah untuk saling sharing atau saling cerita. Nah, dan psikoedukasi ini lebih ke arah untuk ke kesehatan mental. Mengapa sih kita mengangkat isu kesehatan mental? Karena berdasarkan penelitian dan berdasarkan data dari Riskesdas, ternyata kesehatan mental itu menjadi beban penyakit yang ada di Indonesia. Nah, prevalensinya itu bisa mencapai 6-2%. Begitu sih, Kak. Oke, Terus lanjut Mas. gimana, Kak Herman? Lanjut. terus kemudian terus kemudian alasan-alasan yang lain adalah kenapa sih kita menggunakan Instagram sebagai media penyampaian kita, karena sasaran atau target subjek kita adalah mahasiswa atau pelajar yang usianya sudah mencapai 17 tahun atau 18 tahun, dan dia 17 sampai 40 tahun. Hal ini karena menurut teori perkembangan manusia, umur 17 itu sudah memasuki remaja akhir dan dia akan masuk ke dewasa awal, di mana biasanya gangguan-gangguan yang keterkaitan dengan kepribadian, tentang kesehatan mental itu sudah mulai terasa, begitu sih. Dan juga uh, para pengguna aktif Instagram ini juga di umur-umur seperti itu, begitu. Boleh dilanjut, Kak Irma? Oke, siap. Oke. Selanjutnya, kenapa kami memilih menggunakan media Instagram? Karena zaman sekarang kan setiap orang mayoritas sudah menggunakan Instagram. Jadi informasi yang kita sampaikan itu pasti lebih cepat untuk dilihat karena kan tiap hari kan orang pasti buka IG kan gitu. Terus sasarannya kenapa pekerja, kemudian mahasiswa. Nah, kenapa bukan anak kecil? Karena ya kalau misalnya anak kecil kan belum terlalu aware sama yang namanya kesehatan mental lah. Mungkin alasannya seperti itu. Itu karena juga bisa jadi suatu tindakan preventif untuk kehidupan dalam kehidupan pekerja, dalam belajar, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari proyek kepemimpinan ini kita udah banyak melakukan kegiatan. Nah, dari rencana awalnya itu kita mengunggah konten yang secara rutin mungkin 2 atau 3 materi tiap minggunya ya masih terkena ya. Nah, itu ada yang bentuknya caption, ada juga yang bentuknya mini PPT. Nah, teman-teman kan juga bisa lihat tuh. Kita mulai posting pertama kali itu tanggal 8 April ya. Nah,
8 April kita posting tentang love yourself. Untuk posting yang pertama cukup bagus sih, ada 23 yang like. Lalu selanjutnya ada postingan tentang burnout. Nah, burnout ini kan pasti semua pekerja mengalaminya ya, termasuk kita juga nih. Betul. Dari masa jenuh, ini kerjaan nggak selesai ya kan gitu. Nah, belum lagi kalau ada misalnya masalah sama teman kerja, sama Ya, betul. atasan. Nah, Betul. jadi pasti ini apa sih burnout apa sih kan gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Lalu ada tentang perbedaan narsis dan PD. Nah, mungkin dulu kita sering salah mengartikan narsis itu suka foto suka apa sih ya? Suka apa namanya? Suka selfie. Nah, ternyata kan enggak. Nah, ternyata kan enggak nih. Dia lebih ke apa ya? Dia merupakan suatu gangguan kepribadian juga ya, beda dengan yang namanya PD kan ya. Nah, terus ada depresi. Semua orang rentan mengalami depresi, apalagi kalau masalahnya banyak. Apalagi di pandemi seperti sekarang ini kan. Nah, betul sekali, betul. juga jadi ini kan ya, jadi bisa jadi awal dari bunuh diri. Nah, hati-hati tuh bagi yang sering depresi itu. Lalu ada narsistik. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi yang narsis versus PD ya. Nah, kita juga waspada sama gangguan yang satu ini. Selanjutnya ada self compassion. Nah, ini lebih menekankan untuk mencintai diri sendiri dan nggak suka menyalahkan diri sendiri jika ada kejadian yang nggak kita senangi kan gitu. Selanjutnya ada klinomania. Nah, klinomania ini sekarang ini mungkin banyak ya. Kalau dulu pemerintah nggak suka kalau warganya itu produktif. Nah, sekarang pemerintah suka warganya itu jadi kaum rebahan. Nah, ini salah satu efek PPKM ya. Jadi klinomania. Ya, apa dari PPKM? Jadi klinomania nih, hati-hati. Lalu ada nomofobia kecemasan karena kita enggak bawa HP kayak gitu. Nah, jadi semacam kecanduan nafas ya, hati-hati itu sekarang kan udah kaum rebahan, nggak bisa jauh dari HP. Terus juga terkena ini ya, kayak sindrom FOMO, fear of missing out information. Wah, itu itulah, ketinggalan benda dikit, apa sih kok aku nggak ngerti. Nah, kan gitu, FOMO. Lalu ada juga nih kita post tentang love. Nah, bagi remaja terus di usia di dewasa awal kan pasti lagi seneng-senengnya tuh, pacarku gimana sih. Nah, salah satunya dari Steinberg ya Mas ya. betul. Lalu kita juga bisa posting video kita yang tentang ini, yang tugasnya PDK tuh. Iya, betul. Fun fact tentang psikologi. Biasa mau fears of missing out, kita upload juga di sini. Lalu ada face shaming. Nah, biasanya kan kita sering dengarkan body shaming bagi yang gendut kayak aku nih. Nah, misalnya kan gitu body shaming. Nah, sekarang ada face shaming. Jadi yang diejek wajahnya nih, misalkan wajahnya, oh wajahmu tuh banyak jerawatnya. Nah, kayak gitu tuh. Hati-hati tuh. Lalu Mas Trisno kemarin juga ngepost short movie ya? Iya, betul banget. Jadi salah satunya adalah biar kita itu tidak bosan dengan konten yang kita berikan. Jadi salah satunya adalah memberikan short movie tentang salah satu gangguan mental, dan juga kita juga beberapa kali ngasih rekomendasi film yang berkaitan dengan psikologi. Ada Still Alice, sama satunya lagi adalah Beautiful Mind. Jadi dua film ini sebenarnya saling terkait. Yang kalau yang
alis itu dia mengenai penyakit Alzheimer, kemudian yang untuk yang beautiful mind dia tuh lebih ke arah ke schizophrenia paranoid kayak gitu sih Kak. Gitu. Dan juga kita juga sudah melakukan beberapa kuis ya Kak ya. Ada ada 4 ya. Yang terakhir semalam ya Kak. Yang terakhir semalam betul. Yang terakhir semalam ada 4 kuis begitu. Belum, kayaknya yang semalam itu belum ada yang benar semua ya. Kenapa Kak? Belum ada yang jawab benar semua yang semalam. Betul sekali. Kata temanku sih karena soalnya terlalu sulit sih Kak. Jadi kayak mungkin terlalu rancu. Karena kan mungkin karena kebanyakan adalah masyarakat awam yang dia belum terlalu mengenal psikologi secara dalam atau seperti apa. Sebenarnya kita juga belum mengenal psikologi secara dalam sih, cuma kan kita akhirnya berbagi informasi bahwa ada loh beberapa penyakit yang seperti ini yang berkaitan dengan gangguan makan, gangguan tidur, juga ada gangguan mental gitu ya Kak. Karena kan kita juga baru belajar, masih mahasiswa Betul. juga. Betul sekali. Mau ya, masih betul. Kan. Betul. Ada Mbak Wahyu nih, halo Mbak. Oke, masih on kan? Kita dia setia nih kayaknya. Lalu kita juga posting tentang prokrastinasi. Nah, teman-teman yang suka delay pekerjaan, nah, jangan sampai tuh udah di petang leher baru pusing kan ya karena suka delay. Padahal kita juga sama ya. Lalu ada butterfly hug. Nah, ini salah satu terapi yang digunakan. Oh, teman-teman, kemarin film apa sih Mas yang film Korea itu? Yang tentang apa dulu? Oke, ya. It's okay not to be okay ya. Oh iya benar, it's okay not to be okay, betul. Betul. Nah, itu salah satu contoh terapi itu bisa dipraktekkan ya. Terus selanjutnya kita juga post tentang sehat mental di era pandemi. Nah, jangan batasi penggunaan media sosial, lakukan kegiatan yang bermanfaat, jaga imunitas dengan makanan yang bergizi, olahraga, terus jangan suka keluyuran terutama nih, apalagi kan sekarang PPKM nih, jangan suka nongkrong. Lalu nih, kan kalau misalnya PPKM kan kita sebagai mahasiswa nih juga ini kan ya, jenuh belajar. Nah, kemarin juga ada tuh postingan tentang jenuh belajar. Sama cara menghadapi toxic friendship, apalagi kalau teman-teman kuliahnya nyebelin tuh, pada males ya kan Mas? Betul sekali. Betul sekali. Tinggal pilihannya ada di kalian kan sebenarnya kan, take it or leave it kan. Jadi kayak ya udah lu nggak mau berteman dengan resiko bahwa lu mengalami gangguan toksik atau racun-racun, atau lu tinggalkan aja gitu selama macam. Memang sih sebenarnya kan kita nggak boleh pilih teman ya, tapi kan sebenarnya kita bisa mengurangi intensitas kita berteman dengan orang-orang yang toksik kayak gitu sih. Betul. Selanjutnya juga ada tentang histrionik. Nah, biasanya nih termasuk gangguan yang dari orang lain nih. Sukanya kok dipuji. Nah, kayak gitu. Hindari itu. Terus kalau misalnya bagi yang anak-anak muda nih, ada namanya rebound relationship. Nah, yang ditinggalin susah move on, kok aku nggak bisa melupakan dia sih. Nah, itu tuh. Jangan sampai terkena kayak gitu tuh. Terus ada tentang sleep paralysis. Nah, salah satu gangguan tidur yang mengalami kelumpuhan ketika bangun tidur. Nah, itu biasanya karena apa tuh Mas? Kalau sleep paralysis biasanya. Kalau sebenarnya kan banyak mistis tuh, banyak mitos kayak rep-repan gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kan itu kan lebih ke arah ke kayak gangguan kan, kayak mungkin adalah ada maksudnya ketidaksinkronan antara tubuh dengan alam bawah sadar kita. Akhirnya kayak kita kayak ngerasa lumpuh gitu loh. Nah, terus kemarin juga kita post tentang ini ya, bulimia sama anoreksia. Nah, ini Ya, betul. makan. Pengen kurus tapi kok makan banyak terus dimuntahin. Ada yang udah kurus kok bilang aku tuh gemuk loh. Nah, jangan kayak gitu. Intinya tuh syukuri apa yang ada pada diri kita ya nggak sih? Jelek-jelek gendut nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting sehat mental. Oke, selanjutnya nih
yang bikin nggak sehat mental tuh apa sih? Salah satunya hoax. Nah nih sering banget tuh, apalagi sekarang ini meninggal kan habis vaksin. Nah padahal kan belum tentu juga kan ya, lagi rame kan sekarang kayak gitu kabar hoax. Terus kalau misalnya nih ada postingan kita juga tentang menangis. Nah, biasanya kan menangis tuh tabu nih. Cowok kok masa sedikit-sedikit nangis, padahal cowok boleh lo nangis. Ini Mas Idrisnya sering nangis nggak? Iya, tapi sendirian. Lihat orang. Bener. Asalkan kita tahu tempat. Jadi kayak kita tuh kayak sebenarnya kan menangis itu kan sebenarnya kan kayak yang seperti kayak teman bilang bahwa itu tuh reaksi reaksi alami ya, reaksi yang ada yang apa namanya emosional yang ada dalam tubuh kita. Cuma mungkin ya jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit nangis juga. Maksudnya kita kan juga sebagai harus membentuk mental yang tangguh kayak gitu selama nangis untuk hal-hal yang memang diperlukan dan memang itu tidak tabu gitu loh selama macam kayak gitu sih. Nah, selanjutnya gara-gara breadcrumbing nih bisa nangis. Bisa kan? Misalnya udah PDKT, ada yang deketin, udah sering chat, tahu-tahu orangnya ngilang. Tapi story-nya kita tetap dilihat, status dilihat, cuman nggak balas chat, kan kurang ajar itu. Bisa bikin nangis kan kalau kayak gitu. Iya. Terus ada juga ghosting. Nah, bagi yang sering cowok-cowok nih biasanya sering nge-ghostingin cewek, udah nyaman terus tahu-tahu ditinggalin. Nah, pernah kayak gitu nggak? Apalagi yang kasusnya anaknya Pak Presiden ya Kak. Itu udah mulai viral. Hmm, ghosting ya, udah ini. Terus kalau misalnya terakhir sih kita posting dua ya, Ben Franklin Effect. Kalau misalnya kita kesulitan nih cari temen karena orang-orang udah benci kita, nah salah satu caranya Ben Franklin itu dengan meminjam sesuatu yang ada di dia tuh lama-lama jadi baik sendiri kan. Terakhir ada self healing, salah satu metode untuk menyembuhkan diri sendiri ya, caranya dengan memulai penerimaan diri, terus apa sih, mencintai diri sendiri kayak gitu. Nah terakhir kita juga ada kolaborasi sama setahun di rumah sama Mas Tito ya. Betul Nah sekali. dengan kemarin kegiatannya apa Mas itu Mas? Jadi waktu itu tuh kita kolaborasi dengan setahun di rumah. Kita tuh kayak mengadakan kegiatan sosial berupa membagikan masker dan hand sanitizer sama satu stiker yang berisi tentang penggunaan lebih ke arah ke untuk penggunaan masker double sih karena adanya varian baru akhirnya kan kita disuruh menggunakan double masker kan lebih ke arah situ dan kegiatannya itu dilakukan di Malioboro waktu itu sebelum PPKM diberlakukan PPKM darurat. Jadi waktu itu kita masih bisa masuk dan kita membagikan masker lebih ke arah situ. Sama satu lagi sih kayak lebih ke arah ke suatu tindakan nyata dari kita psikoedukasi sama setahun di rumah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kayak gitu. Kalau psikoedukasi kan langsung nih manfaatnya ya, ada bukti konkretnya. Tapi kalau psikoedukasi ini lebih ke kesadaran diri sendiri ya, untuk lebih aware sama kesehatan mental. Oke, selanjutnya kemarin banyak kendalanya nggak sih Mas kemarin? Banyak Wah ya? banyak, banyak. Sebenarnya kendalanya tuh banyak banget dari kita ya. Salah satunya adalah kenapa sih kita postingnya tuh kadang hari Senin, kadang hari Selasa. Jadi kayak sebenarnya di awal tuh kita sudah merencanakan bahwa kita tuh bakalan posting pada jam-jam yang bisa dibilang itu peak hour. Peak hour tuh orang yang pada saat itu tuh pegang HP. Jadi ketika mereka pegang HP bisa langsung melihat postingan kita dan pesan yang jadi intinya adalah pesan yang akan kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain sih kayak gitu. Kemarin Gitu. kayaknya Halo Kak Adriati, terima kasih sudah memberikan love-nya. halo Mas Dwi Sudarno. Terima kasih loh udah ikut gabung sama kita. Betul sekali, terima kasih yang sudah ikut gabung. Kemarin Nah, terus apa Kak? postingnya jam 12 ya, jam 12 hari hari Senin ya. Gimana Hmm. semua tuh?
cuma meleset semua karena ya itu dia kesibukan dari kita masing-masing yang susah banget untuk sebenarnya lebih ke arah ke komitmen kita sih. Jadi kayak komitmen kita tuh masih belum 100%. Hal ini karena beberapa hal sih kayak pekerjaan kita atau aktivitas-aktivitas kita dan juga tugas-tugas yang diberikan sama dosen kita sih. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi satu excuse ya buat kita ya. Sebenarnya itu no excuse sih. Cuma karena ternyata kita memprioritaskan mana sih yang menjadi prioritas kita terlebih dahulu, lebih ke situ sih. Sorry guys. Habis itu kan kemarin ini ya, mencari follower juga setengah mati ya, mana ada Betul, betul yang sekali. banget sama paling itu proyeknya habis, ya udah ini akunnya paling dihapus atau gimana kan gitu ya. Jadi lebih ke arah kesusahan nyari follower juga ya kemarin. Terus Betul. kemarin kuisnya kita tuh kan meskipun udah 4 kali nih, tapi kan untuk partisipannya kan masih dikit banget tuh, karena mungkin tadi seperti Mas Putrisnya bilang, soal-soalnya susah bagi orang awam. Nah, terus yang kedua mungkin hadiahnya kurang gede kali ya. Kayaknya Kan sih. belum. Maaf guys, kita belum mendapat sponsor, jadi hadiahnya tuh masih masih yang ya udah yang pulsa yang kita punya aja begitu. Yang Sama mudah satu lagi, betul. apa. Betul. Sama satu lagi sih sebenarnya kita tuh kayak ada rencana untuk mengundang satu psikolog yang benar-benar profesional untuk ikut join di live Instagram kita. Jadi kayak sekaligus untuk Q&A gitu loh dari teman-teman yang bertanya mengenai permasalahan-permasalahan psikologis, terus nanti mungkin dari psikolog kita itu bisa memberikan suatu pencerahan karena kan sebenarnya kalau untuk konsultasi itu kan sebenarnya kan harus datang langsung kan ke klinik yang atau ke klinik dari psikolog itu. Cuma dengan cara bercerita ke kita kan sebenarnya kita bisa mendapatkan satu gambaran umum mengenai apa sih yang menjadi permasalahan kita kayak gitu sih. Dan sampai sekarang kita mohon maaf banget belum bisa memberikan atau memprovide salah satu rencana kita sih kayak gitu. Itu termasuk kegagalan kita juga ya di proyek kepemimpinan Betul. kali ini, bisa menghadirkan psikolog. Mohon maaf ya teman-teman. Terus kemarin juga ini ya, kita sempat bikin logo nih kan, kemarin ada nih follower yang DM ke IG-nya kita kan, Mbak itu fitnya bagus-bagus loh, kenapa nggak dikasih logo kan gitu. Kita udah bikin logo nih guys, terima kasih masukannya. Terus kemarin apa sih yang menjadi kendala kita, materi ya, materinya kita bingung banget tuh mau dikasih materi apa kan gitu, meskipun kita sering diskusi juga sih, Mas ini enaknya dikasih materinya apa nih, tentang apa kan kayak gitu. Meskipun apa like-nya juga nggak terlalu banyak ya kemarin ya, cuman ya kita nyari materi ngupload kan udah jadi kewajiban ya. Terus apa sih kemarin, selain itu kemarin apa lagi Mas yang jadi kendala kita? Sebenarnya salah satunya lagi tuh untuk ini sih apa namanya untuk paling apa sih namanya paling susah itu kita kayak ini apa namanya membuat satu konten atau postingan kita tuh agar lebih menarik, jadi kolom komentar kita tuh rame gitu loh, itu yang menjadi salah satu hal yang konsennya kita gitu kayak waduh ini kenapa nggak ada yang mau komen ya, sehingga kan kalau misalkan kita ada yang mau komen atau ada yang mau tanya melalui kolom komentar kan kita bisa bertanya langsung kepada dosen kita nih yang seorang psikolog, jadi kita ya kan jadi kita bisa tanya dari dosen kita terus kita jawab melalui kolom komentar gitu sih kak. Tapi sayangnya kan kemarin pada gak percaya kan, anak psikologi baru mahasiswa tahu apa sih kan gitu. Tapi sebenarnya wajar sih karena kan sebenarnya kita kan juga belum bisa untuk memberikan konsultasi kan karena kan kita masih mahasiswa, dan perlu diketahui guys bahwa ketika kita sudah lulus S1 pun kita tidak bisa memberikan konsultasi secara klinis karena kita hanya bisa mendengarkan, terus habis itu mendengarkan cerita, terus memberikan saran, tapi tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dengan klinis atau hal-hal yang bersifat dengan suatu intervensi kayak gitu sih guys. Jadi kita masih harus belajar lagi di mengambil profesi gitu. Kita nggak bisa untuk memberikan assessment, kita nggak bisa memberikan apa sih ya tadi intervensi yang perlu dilakukan ketika seseorang Betul. mengalami
gangguan di mentalnya dia gitu. Apalagi nih Mas? Udah sih Kak, kayaknya cukup sih. Maksudnya dari kendala sudah, dari apa namanya, dari tujuan, dari kenapa sih kita mengambil project ini dan kegiatan apa aja sih yang sudah ini. Mungkin halo, terima kasih untuk teman-teman yang sudah live. Mungkin bisa komentar, bisa memberikan komentar atau apapun di kolom komentar kita yang sekarang di live Instagram. Ya kemarin apa sih banyak masukan juga ya. Kuis juga udah, cuman ya nggak terlalu banyak partisipan kayak gitu. Terus emang sih kemarin kita bikin konten seadanya. Betul betul. Karena ternyata karena kita pikir awalnya tuh kayak oh ini bagus nih apa namanya proyeknya kita nih kita mau bikin ini nih sebenarnya. Tapi ternyata pada saat eksekusi adalah kita tuh sebenarnya mencari materi yang relevan terhadap kehidupan yang terjadi sekarang, yaitu kayak FOMO, nomophobia, kemudian bulimia, anoreksia, kemudian kayak toxic relationship, ghosting, ya kan salah itu tuh sebenarnya kayak waduh kita tuh harus memilah dan memilih mana yang paling tepat dan yang sesuai relevan. Jadi biar pesannya tuh bisa diterima oleh followers kita tuh dengan baik gitu sih. Dan juga bisa memberikan manfaat secara nyata gitu. Meskipun mungkin secara konten nggak terlalu menarik, cuman isinya udah kita ringkas ya, udah nggak terlalu Betul. kaku banget. Betul, Kalau betul. kayak di kalau di buku kan kaku nih pakai bahasa ilmiah nih, kita udah mencoba cuman ya tetap aja belum menarik. Betul, betul, betul. Begitu sih. Oke, guys, kayaknya waktunya sudah kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang dari awal kita membuka akun ini sampai sekarang sudah ngikutin apa namanya akun Instagram kita. Dan semoga kita semakin komitmen komitmen untuk membesarkan akun ini biar kita bisa memberikan dampak dan manfaat yang baik buat followers kita. Begitu ya Kak Erma? Kesimpulannya berarti akunnya tetap jalan ya, meskipun mungkin nggak seintens untuk beberapa bulan belakangan ya. Mungkin kita nanti akan tetap share informasi juga, cuman nggak sesering yang kemarin. Cuman kita nanti mencoba melihat followersnya juga, kalau misalnya pada berkenan, kalau misalnya udah mulai rame, nanti kita akan coba untuk aktif juga ya Mas ya. Salah satu tanggung jawab kita nih sebagai mahasiswa psikologi ya kan. Betul sekali, betul. Begitu. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan karena sesuatu yang tidak menentu, ketidakpastian itu ada sampai saat ini. Jadi pokoknya yang penting adalah lindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang-orang yang di sekitar kita. Baik. Halo Kak Eni, terima kasih sudah mau join, tapi kita mau off Kak. Baik, oke, terima kasih. Oke, dah. Selamat siang. Ya, Dah.